saya Sugiyarti, guru IPAS dari SMK Negeri 2 Nawangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Jika kita mendengar kata makhluk hidup, maka yang terlintas di pikiran kita adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa ketiganya disebut makhluk hidup? Pasti ada ciri-ciri atau karakteristiknya. Nah, apa sih karakteristik dari makhluk hidup itu? Atau apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ternyata ciri-ciri dari makhluk hidup itu: satu, bernafas, 2, bergerak, 3, berkembang biak, 4, peka terhadap rangsangan, 5, dan berkembang, 6, membutuhkan makanan atau nutrisi, 7, mengeluarkan zat sisa, dan 8, beradaptasi. Pertama adalah bernapas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk manusia bernapas menggunakan paru-paru. Untuk hewan, misalnya belalang, mereka bernapas menggunakan trakea. Sedangkan cacing bernapas dengan kulitnya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernapas dengan stomata, dengan lentisel, dan juga dengan serabut akar. Bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ada yang berupa makronutrisi dan ada mikronutrisi. Makronutrisi meliputi karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan mikronutrisi meliputi vitamin dan mineral. Hidup yang ketiga adalah bergerak. Nah, mengenai gerak ini, pada hewan dan manusia, bergeraknya kita kategorikan sebagai gerak aktif. Sedangkan pada tumbuhan, bergerak dengan cara pasif. Yang keempat adalah peka terhadap rangsangan. Ini bisa kita lihat, contohnya adalah jika kita melihat putri malu yang hidup di depan rumah kita, kemudian ketika kita sentuh, maka dia akan mengatupkan daunnya. Makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Jika kita perhatikan pada proses tumbuh manusia, mulai dari kandungan, kemudian lahir sebagai bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi tua. Itulah ciri dari makhluk hidup mengalami tumbuh dan berkembang. Adalah berkembang biak. Jika kita perhatikan, hewan, tumbuhan, dan manusia dalam proses hidupnya supaya tetap lestari, maka dia akan melakukan proses berkembang biak. Cara berkembang biak ada 3. Yang pertama dengan cara ovivar, yang kedua dengan vivivar, dan yang ketiga dengan ovovivivar. Adalah mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup memerlukan makan. Dalam proses metabolisme akan menghasilkan energi dan sisanya berupa feses ataupun keringat. Depan adalah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini untuk beradaptasi dengan lingkungan ada 3 tipe. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi, contohnya adalah hewan
yang hidup di daerah dingin maka dia akan berbulu tebal. Sedangkan kalau adaptasi fisiologi, contohnya adalah ketika kita merasakan hawa panas maka kita akan berkeringat. Sedangkan kalau tingkah laku, contohnya adalah kadal, pada saat udara sedang cerah maka dia akan berjemur untuk mendapatkan kehangatan. Nah, sebagai akhir kegiatan kita pada hari ini, setelah kita mempelajari apa itu makhluk hidup dan ciri-ciri dari makhluk hidup, maka tugas kalian selanjutnya adalah pilihlah satu makhluk hidup yang ada di lingkunganmu, kemudian sebutkan ciri-cirinya. Silakan Anda bisa melaporkannya dalam bentuk yang Anda suka dengan video, silahkan Anda buat laporan dalam bentuk video. Kemudian yang Anda suka membuat laporan dalam bentuk poster, silahkan Anda buat dalam bentuk poster. Yang Anda suka dalam bentuk tulisan, silahkan Anda buat karya tulis tentang ciri-ciri satu makhluk hidup yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.